Halo, saya akan menjelaskan tentang visualisasi data menggunakan fungsi plot. Yang pertama itu fungsi plot akan didefinisikan dengan menyebutkan X dan Y, dan tipenya itu adalah P-nya itu tergantung plot mantik. Contohnya ini, itu dengan kode yang ini, itu akan menghasilkan sebuah plot, yang itu adalah scatter plot, ini adalah garis line plot, line dot, ada tambang garis, ini seperti histogram, dan ini seperti tangga. N ini tidak terbaikkan. Selanjutnya itu kita akan mendefinisikan X yaitu sebagai 1/10, dengan pad naruhnya itu 2,4, dengan type-nya itu PLBOHS. Ini adalah tipe-tipenya. Dengan data yang telah dimasukkan akan dimunculkan hasilnya seperti ini yang tadi di atas. Dan selanjutnya akan dilanjutkan dengan kode ini. Kode ini adalah library table. Library table ini akan membuat sebuah grafik dan data tree. Selanjutnya ini adalah scatter plot untuk tree. Untuk kolomnya ada grid, height, sama volume. Terdiri dari data yang beragam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syadzal Puspadari Ashar dengan NIM 122450072 dari kelompok 7 Praktikum Komputasi Statistik. Saya akan menjelaskan mengenai kode praktikum dari modul 4 yang telah dilaksanakan sebelumnya. Ini ada matriks scatter plot. Kita menggunakan dataset trees, di mana eh, kita akan menampilkan matriks scatter plot dari dataset trees. Ini menggunakan kode pairs, terus definisi kita set lower panelnya itu 0. Itu maksudnya adalah eh, matriks segitiga bawah dari scatter plot ini tidak akan kita tampakkan. Terus eh, terlihat dari scatter plot bahwa Girth dan Height ini memiliki hubungan yang eh, rendah karena titik-titik dari plotnya ini tersebar luas dan tidak terlihat linier. Jadi hubungan korelasinya tuh rendah. Selanjutnya ada grid and volume. Ini terlihat bahwa grid and volume ini hubungannya linier, artinya semakin besar volumenya, maka semakin besar pula gridnya. Ini ditandakan dengan titik-titik yang cenderung merapat dan eh, bertambah secara linier. Terus height and volume ini titik-titiknya juga tersebar secara luas. Jadi bisa dikatakan bahwa eh, hubungannya itu cenderung lemah. Hubungan antara dua variabelnya itu lemah. Selanjutnya kita menggunakan dataset iris, itu ada di library pada R. Ini ada 150 data dengan 5 kolom. Terus kita tampilkan matriks scatter plotnya dengan kode pairs. Eh, Terus terlihat ini full matriksnya, di mana segitiga bawahnya kita perlihatkan karena kita tidak men-set lower height-nya tuh 0. Ini sama aja atas sama bawah, cuman dia mirror. Terus spesies ini kenapa begini? Karena spesies ini nih variabelnya bersifat karakter. Maka dia tuh cuman ada 3 karakter, itu ada setosa, ada
ada versicolor sama ada virginica. Jadi dia variable species ini tidak cocok digunakan scatter plot. Terus ini sama matriks yang sama, matriks scatter plot yang sama, tapi kita lower panelnya tuh tidak kita perlihatkan. Eh, ini bisa dilihat sepal length and sepal width-nya itu dia tuh titik-titiknya tuh tersebar luas. Jadi bisa dikatakan bahwa hubungan antara keduanya tuh cenderung lemah. Eh, Terus ada sepal width sama sepal length. Ini juga sepal sepal width and petal length ini titik-titiknya nih terbagi dua ya. Ada di sini sama di sini. Cuman dia tidak terlihat secara linear. Jadi bisa dikatakan keduanya tuh hubungannya tuh agak lemah. Terus ada sepalen sama petalen ini bisa dilihat ya. Ini nih tersebar secara linear. Terus titik-titiknya ini cenderung rapat. Jadi bisa dibilang kalau semakin eh, panjang petalnya, maka semakin panjang juga daunnya. Terus ada petal length sama petal width. Ini juga tersebar secara linear, titik-titiknya juga rapat, maka dapat dikatakan bahwa hubungan antar keduanya itu kuat dan bisa dikatakan semakin lebar petalnya, maka semakin panjang juga petalnya. Terus ada sepal width sama petal width ini eh, tersebar luas, maka hubungan antara keduanya tuh cukup lemah. Terus ada sepalen sama petal width. Ini juga hubungan antar keduanya tuh terlihat cukup lemah, cuman dia bisa terlihat eh, cenderung naik. Jadi eh, hampir linear. Terus kita mau mendefinisikan variabel iris 2 di mana yang kita gunakan tuh dataset iris dari kolom 1 sampai 4. Jadi yang kita pakai tuh kolom spesies tuh tidak kita pakai. Jadi kita cuma pakai sepalen sampai petawid. Terus kita tampilkan matriks scatter plotnya di mana kita bagi berdasarkan spesies. Jadi spesies A itu kita biru, spesies B itu kuning, spesies C itu merah. Ini bisa dilihat persebarannya di pet sepal yang sama sepal width ini eh, yang biru ini cenderung lebih lebar dibandingkan merah dan kuning. Sedangkan pada petal land ini eh, panjangnya tuh pendek. Panjang dari yang biru ini cukup pendek, paling pendek di antara keduanya. Terus ada petal width juga, dia yang paling eh, kecil lebarnya dibandingkan yang keduanya. Terus ada box plot. Ini kita menampilkan box plot dari Sepalen dataset iris. Ini ada minimumnya di 4, maksimumnya ada di 8, mediannya ada di 6. Terus kuarter satunya ini ada di 5 dan kuarter tiganya ada di 6,5. Terus kita membagi box plotnya berdasarkan spesies. Terus kita kelompokkan eh, dari sepal panjangnya, panjang sepalnya itu ada dari spesiesnya ada Setose, versicolor sama virginica, di mana eh, Setosa ini yang panjang daunnya tuh paling kecil, terus yang paling besar nih, yang paling panjang nih ada virginica. Terus virginica ini ada satu outlier ya, jadi ada data yang eh, di luar dari eh,
di luar dari range-nya, range yang minimum sama maksimumnya. Terus kita mau pakai dataset lain yaitu dataset tooth growth. Itu ada di library juga. Ini ada 3 kolom, 60 data. Terus kita tampilkan, kita ubah tooth growth dose ini menjadi faktor. Variabelnya itu menjadi faktor. Terus kita tampilkan box plotnya di mana eh, yang mau kita lihat ini panjang dan dikelompokkan berdasarkan dos dan subnya. Jadi dos ini kan ada 0,5 dan 0,5. Cuman dia tuh ada OJ, ada VC. Jadi kita kelompokkan lagi yang 0,5 VC dan 0,5 OJ. Ini bisa dilihat bahwa panjang dari OJ 0,5 ini lebih panjang daripada VC 0,5. Terus OJ1 sama VC1 itu juga yang lebih panjang tuh OJ1. Terus di OJ2 sama VC2 ini terlihat bahwa OJ2 ini cenderung ada di dalam range-nya tuh VC2. VC2 ini lebih panjang, range-nya itu ada dari 20 sampai 35. Sedangkan OJ2 ini ada dari 22 sampai 30. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai histogram dan density. Dataset yang kita gunakan ini ada dataset Gapminder. Terus kita menggunakan ggplot untuk melihat eh, histogram dari dataset Gapminder. Ini kita mau lihat eh, berdasarkan variabel life expectation-nya. Terus kita tampilkan dengan ggplot itu pakai histogram. Ini terlihat di plotnya ini eh, data ini cenderung tersebar paling banyak ini di eh, rentang 60 sampai kurang lebih ini ada 75, di mana eh, data paling banyak tersebar ini ada di 70-an. Ini ada paling banyak frekuensinya. Terus histogram ini cenderung skewed ke kanan, di mana persebarannya tuh di sini paling banyak. Terus ini ada naik, cenderung naik. Terus setelah di sini cenderung turun. Terus ini ada diagram densitasnya. Ini sebenarnya hampir mirip-mirip dengan histogram, cuman dia lainnya lebih halus. Terus kita bisa lihat nih, di rentang 0 sampai 40, dia tuh life expectation-nya ini cenderung meningkat. Terus ada di rentang 45, 45 sampai 60 ini cenderung stabil, stable. Terus meningkat lagi nih dari 60 hingga 70. Ini naik lagi dan mencapai puncaknya. Setelah 70, setelah di sini, dia nih menurun secara signifikan sampai ke 80 ke atas. Menurun secara signifikan sampai ke 80 ke atas. Sekian penjelasan dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Anilda Zahra dengan NIM 122450063. Saya akan menjelaskan selanjutnya tentang line plot. Line plot digunakan untuk menambahkan line pada plot data.
Nah, di sini saya mempunyai kode, di mana kode yang ini digunakan untuk membuat vektor data, di mana ini sumbunya nanti ada sumbu X dan ada sumbu Y. Nah, sumbu X ini mewakili vektor X yang berisi nilai 1 hingga 20, dan Y menggambarkan dua variabel, yaitunya Y yang berisi 2 kali dari variabel X, dan Z ini menggambarkan kuadrat dari nilai X. Lalu kode ini digunakan untuk membuat line plot. Nah, di mana ini untuk line 2 dan ini untuk line 1. Dengan Y diplotkan terhadap X, Z diplotkan terhadap X. Nah, dengan kalau yang di line 2 ini, tipenya itu tipe B. Nah, sehingga ketika di running, keluar outputan sebagai berikut. Nah, dapat dilihat bahwasannya di sini dari gambar bahwasannya kalau line yang garis biru ini itu merupakan line 2 dan garis merah ini line 1. Nah, kalau yang merah ini atau line 1 dia bertipe B. Kalau yang ini tipenya tipe O. Kalau yang line 1 tipenya tipe O, sedangkan line 2 tipenya tipe B. Nah, sehingga ini merepresentasikan yang pertama ini fungsi untuk melihat plot-plot dari line garis satu dan garis 2. Nah, dengan kata lain, dari sini dapat lihat ketika X bertambah, maka eh, Z-nya tidak akan bertambah, tetapi dia bertambah secara eksponensial. Untuk yang merah ini, dia bertambah secara eksponensial ke atas. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pie chart. Nah, pie chart ini digunakan untuk membuat visualisasi persebaran dari proporsi dari data itu. Nah, di sini saya menggunakan fungsi pie. Nah, di mana kode yang pertama ini itu dari sini didapatkan eh, dari sini ada kode C 280 60 20 dan C-nya ada sky, kelompoknya ada sky, ada sunny side of pyramid dan shady side of pyramid dengan warnanya ada biru langit, kuning kuning dan kuning kehitaman. Nah, sehingga ketika kode ini di running akan keluar outputan sebagai berikut, di mana yang biru ini merepresentasikan 280, yang kuning terang ini 60, kuning kecoklatan ini merepresentasikan yang 20 ini. Nah, sehingga dapat dilihat bahwasanya di sini yang memiliki presentasi bagian yang paling banyak, yaitunya yang sunny side of pyramid yang warna biru langit. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang histogram. Histogram digunakan untuk merepresentasikan gimana sih distribusi dari data. Nah, di sini data yang saya gunakan yaitunya data TRIS. Nah, di mana ini melihat distribusi dari height atau data yang ketinggian. Dengan di sini warnanya menggunakan orange. Nah, sehingga ketika di running keluar outputan sebagai berikut. Nah, dapat dilihat bahwa distribusi dari histogram ini dia normal dengan dia lebih cenderung ke kanan. Jadi distribusinya tuh lebih cenderung ke kanan datanya. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwasannya outputan berupa visualisasi histogram ini merepresentasikan tentang distribusi tinggi dalam dataset yaitunya TRIS. Nah, ini dengan visualisasi ini kita dapat melihat gimana persebaran dari data TRIS ini. Nah, baiklah, sekian penjelasan mengenai histogram. Jadi untuk bagian kustomisasi parameter grafik, di sini kita membuat suatu barcode dengan 3 batang, di mana dia terdiri dari 0 sampai 8, yang pertama itu 2, yang kedua itu 5, yang ketiga itu 8. Terus kita menambahkan jadi di sini bagian kustomisasi parameter grafik. Yang pertama, ini barcode I258, ini kita membuat suatu barcode dengan 3 batang, di mana dia terdiri dari 0 sampai 8, yang pertama itu 2, yang kedua itu 5, yang ketiga itu 8. Dan kita membuat judul, title-nya itu judul. Nah, kita membuat main, berarti itu yang utama itu. Judul utamanya namanya main title. Nah, di sini ada sumbu S dan sumbu Y. Sumbu S diberi judul X axis title, dan yang Y axis title. Dan di sini diberi judul juga subtitle, kayak judul kecil di bawahnya gitu. Nah, di sini kita kustomisasi warna font. Kalau ini kan artinya color main berarti warna red, kita buat red. Terus color lab ini artinya color label sumbu X dan sumbu Y warna blue, dan color subtitle-nya itu warna hitam. Nah, terus kita kustomisasi font style. Font mainnya itu 4. Di sini semuanya sama 4. Nah, font di A itu kan terdiri dari 4 macam. Yang satu itu 1 sampai 4. Satu itu normal, 2 itu tebal, 3 itu italic, yang 4 itu tebal italic. Jadi di sini semuanya sama pakai font jenis tebal italic. Terus kita kustomisasi ukuran font. Mana ini artinya itu
Untuk main itu 2, artinya 2 kali lebih besar daripada ukuran default. Dan berlaku begitu juga sampai subtitle, artinya 1,2 kali lebih besar daripada ukuran default gitu. Jadi pas di run keluarlah hasilnya seperti ini. B. Visualisasi data dengan ggplot. Nah, yang pertama kita menginstal atau memuat library ggplot tuh. Habis itu kita menginstal package Gapminder. Nah, Gapminder ini berisikan data set tentang ekonomi dan kesehatan di beberapa negara, di berbagai negara dalam beberapa tahun. Terus kita memuat paket library Gapminder. Terus memuat paket library dplyr dan Flowtable. Nah, dplyr ini paket PR yang untuk memanipulasi data itu. Flowtable ini menampilkan data frame dengan lebih modern. Terus cleanse ini artinya kita menampilkan data dengan seringkas mungkin. Jadi ketika kita run cleanse Gapminder, dia keluar hasil data Gapminder yang berisikan 1.304 baris dan 6 kolom terdiri dari country, continent, year, life EXP, pop, GDP per cap. Nah, terus yang selanjutnya ini unique Gapminder year. Berarti kita meminta tahun di dalam data Gapminder. Terus unique ini artinya datanya itu nggak boleh sama, nggak boleh ada yang duplikat. Jadi ketika di run keluar datanya tidak ada yang sama. Nah, di sini bagian yang pertama yaitu scatterplot ggplot. Nah, di sini kita membuat suatu scatterplot dari dataset Gapminder, di mana di sini kita menentukan X-nya itu GDP per cap dan Y-nya itu life EXP atau harapan hidup. Nah, di sini kita colornya itu dibuat kontinen artinya itu berbeda-beda di setiap jenis benuanya. Nah, di sini ada geom_point artinya itu kita membuat datanya di antara berbagai benua itu titik. Nah, terus kita merubah sumbu X dalam fungsi log. Nah, scale_x_log buatnya kita itu merubah si X-nya ini dalam ke bentuk logaritmik gitu. Kenapa dirubah? Karena di sini tuh datanya itu kan GDP per capita kan besar-besar. Jadi untuk memperkecilnya itu kita rubah ke dalam logaritmik. Biar data yang besar itu menjadi lebih kecil dan data yang lebih kecil itu menjadi lebih terlihat. Nah, untuk boxplot ggplot di sini Gapminder. Artinya itu kita menulis kode secara bersih atau lebih mudah untuk dibaca. Nah, di sini filter artinya kita memfilter atau menggunakan tahun 1952 dan 2007 saja. Nah, ggplot ini artinya kita membuat plot dengan data yang sudah difilter tadi. Di mana label X-nya itu kontinan atau benua, terus label Y-nya itu live EXP atau harapan hidup. Nah, di sini fill factor year-nya artinya mengubah year menjadi factor year. Di mana dia untuk membaca gitu loh si ggplot ini bahwa 1952 dan 2007 ini merupakan kategori data yang berbeda. Dan dia juga merubah warna yang berbeda dari kedua data tersebut. Sehingga kita bisa melihat nih, harapan hidupnya itu berbeda di antara dua waktu yang berbeda. Di sini geom boxplot. Geom ini langsung aja ke boxplotnya. Di sini artinya geom boxplot itu artinya menambahkan boxplot ke dalam elemen visualisasi. Nah, true artinya itu kita dapat melihat perbedaan harapan hidup yang signifikan dari median yang berbeda antar tahunnya. Nah, dari boxplot tersebut, interpretasinya itu kita dapat melihat nih bahwa datanya itu sangat-sangat berbeda di antara tahun 1952 dan 2007. Nah, dapat dilihat juga bahwa datanya ini tidak ada yang tumpang tindih. Artinya itu data itu tidak ada yang sama gitu. Jadi antara tahun 1952 dan 2007 ini memiliki harapan hidup yang sangat berbeda. Terus di sini outlier. Berdasarkan outlier ini artinya kita kayak tahu gitu. Oh, jadi di sana itu ada data yang memang ada harapan hidup dan harapan hidupnya itu berbeda dari negara kebanyakan di benua tersebut. Nah, untuk yang kedua, untuk ggplot, di sini sama kayak tadi, Gapminder itu artinya kita membuat kode itu lebih bersih sehingga lebih mudah untuk dibaca. Kita memfilter kontinen Asia, artinya kita hanya menggunakan data Gapminder dari benua Asia saja. Terus kita membuat plot dengan label Y-nya itu factor year. Artinya kita factor year ini maksudnya menampilkan data itu dari setiap tahun ke tahun gitu. Nah, terus label Y-nya ini live EXP atau harapan hidupnya. Nah, jadi ketika kita panggil geom boxplot keluar seperti ini. Jadi interpretasinya dapat kita lihat bahwa harapan hidup di 5 tahun, di setiap 5 tahun, tahun ke tahunnya kan berbeda. Nah, di setiap 5 tahunnya itu berbeda gitu. Jadi kita dapat melihat harapan hidup di setiap 5 tahun yang berbeda di benua Asia. Nah, di sini untuk barplot, ggplot barplot, nah di sini kita masih menggunakan dataset Gapminder. Terus kita group by, artinya kita mengelompokkan data berdasarkan benua. Oh ya, di sini artinya simbol pita ini itu untuk menghitung hasil dengan cara dari suatu fungsi ke fungsinya itu secara berurutan. Habis itu kita summarize min life EXP, min life EXP. Artinya di sini kita membuat variabel baru bernama min life EXP dengan cara menghitung rata-rata harapan hidup di setiap benuanya, lalu kita menghitung secara statistik di setiap kelompoknya. Nah, habis itu kita arrange. Arrange ini artinya kita mengurutkan suatu data. Nah, karena di sini dex, artinya kita mengurutkan dari yang terbesar ke yang terkecil. Nah, habis itu kita mengurutkan dari apa sih? Dari rata-rata harapan hidupnya di setiap benuanya. Habis itu kita membuat ggplot dengan X-nya itu kontinan benua dan Y-nya itu min life EXP atau rata-rata dari harapan hidup. Nah, geom bar ini kita membuat jenis barcode gitu. Start identity artinya kita membuat datanya itu berdasarkan membuat hasil barcode-nya itu berdasarkan data yang telah diberikan. Nah, di sini selanjutnya ggplot jenis line plot itu sama aja kayak barplot tadi, cuman dibedakannya di sini
Kelompokannya itu berdasarkan tahun dan benua. Terus ggplotnya itu X-nya tahun, Y-nya harapan hidup, dan di sini dibuat line type-nya itu artinya kita membuat tipe-tipe garisnya itu berbeda di setiap continent, di setiap benuanya gitu. Nah, habis itu geom line artinya kita memasukkan elemen garis ke dalam plot dengan tujuan setiap garisnya itu mewakilkan rata-rata harapan hidup di setiap benua dari tahun ke tahun. Nah, terus di sini kita juga menambahkan poin atau titik, yang dimana dia mewakilkan nilai-nilai individu dari rata-rata harapan hidup di setiap benuanya dari tahun ke tahun. Gitu. Jadi dia mengikuti bentuk garis-garisnya. Nah, untuk yang terakhir di bagian ggplotnya ada pie chart. Nah, di sini kita membuat variabel baru bernama total. Nah, total ini dari menjumlahkan semua total populasi dari dataset Gapminder. Nah, di sini kita masih menggunakan dataset Gapminder, tapi kita mengelompokkan berdasarkan benua, continent. Nah, terus habis itu kita lanjut ke summarize. Summarize ini merupakan fungsi yang digunakan untuk menghitung. Menghitung apa? Menghitung jumlah populasi. Nah, jumlah populasi ini dari menghitung semua jumlah dari populasi diubah ke dalam bentuk numerik. Nah, di situ kita juga menghitung persentase. Persentase sama dengan populasi dibagi total dikali 100. Nah, persentase ini untuk melihat gitu, persentase di setiap benuanya dalam perbandingan persentase global. Nah, di situ kita membuat ggplot, membuat plotnya dengan X tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena di sini kita akan membuat chord polar atau pie chart. Maka tidak menggunakan sumbu X gitu. Melainkan hanya menggunakan sumbu Y. Sumbu Y-nya yaitu persen tadi, persentase. Nah, fill continent ini artinya kita membuat di setiap datanya itu berubah-berubah warna gitu. Terus lanjut ke GOM-bar, artinya bar plot. Nah, bar plotnya itu berdasarkan data yang telah diberikan, identity. Identity berdasarkan data yang diberikan. Nah, ini kan kita ngasih bar plot. Nah, kita ubah ke dalam bentuk chord polar, artinya kita membuat dalam bentuk pie chart, di mana pie chart-nya itu acuannya itu sebagai Y atau persentase tadi. Nah, dimulai dari 0. Maka hasil keluarnya seperti ini.